It's a smash hit. Saya melihat Prabowo dari sisi yang lain. Saya justru melihat Prabowo itu orang yang berkuasa tapi minta tolong sama kita. Dia minta tolong sama kita. Artinya ketika tanggal 13 Oktober itu di Solo, dia ditawarkan nama-nama orang itu dan dia paham semua orang itu adalah orang yang punya masalah. Koruptor. Dari tujuh menkonya, 5-nya adalah koruptor. Yang tidak cuman AHY sama Pratikno. Pratikno punya kejahatan yang berbeda. Dia adalah pendukung penggagas Jokowi 3 periode. Tapi yang lain adalah koruptor. Saya menyebut kabinet ini adalah kabinet residivis. Erlangga itu 11 perkara. 11 perkaranya. Zulhas 4 perkaranya. Yang lain 2. Jadi Prabowo itu minta... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Prabowo butuh pertolongan rakyat, ya, kata Betor Suryadi yang katanya menyimak Prabowo dari sisi yang lain itu. Dia katakan bahwa Prabowo itu berkuasa tapi lemah, dia butuh pertolongan kita. Memang kalau disebut bahwa Prabowo itu lemah ya kelihatan cuma omon-omon doang, tapi kebijakannya ya memble, ya kan? Ya ini disuarakan dalam menghadapi geng Solo terutama, betul-betul Prabowo itu nggak berdaya sama sekali. Melihat kepolisian yang banyak sekali ditentang oleh warga, minta supaya dicopot itu Listio Sigit Prabowo, ya. Tapi Prabowo tidak berani mencopotnya, dan ancamannya apa? Kalau nggak nyopot Listio Sigit Prabowo, ya malah Prabowonya yang dicopot. Apa kira-kira jawaban Prabowo menghadapi situasi ini? Biarin dah, ya. Aku dicopot juga nggak apa-apa. Yang penting sudah jadi presiden. Kalau gitu gimana coba? Rakyat dihadapkan pada situasi yang jauh lebih sulit lagi. Karena kalau dia mundur, yang ada adalah Gibran. Walaupun kabarnya dia sumpah demi Allah, demi Allah. Ya, itu sumpah demi Allah, tapi kalau Jumat itu sandalnya ada di masjid apa bukan? Kok kita ini nggak pernah? Kalau Jokowi itu kan menjadi imam sholat malahan, walaupun kalau baca Al-Fatihah itu, ya kan, suaranya orang lain karena dia nggak mampu baca. Ya model kayak begini nih yang merepotkan rakyat itu. Kenapa? Ini yang menjadi penting, ya. Kenapa Prabowo itu lemah? Ya ibaratnya gini pemirsa. Dia ingin bangun rumah, tetapi, ya kan, seluruh modal yang digunakan untuk bangun rumah itu, ya, diperoleh dari rentenir semua, ya kan, dan saatnya bayar, ya, dan ini kalau rumah itu semua modal dimiliki oleh rentenir, dia nggak berkutik, gagah kayak apa, walaupun dari kontrak dan lain sebagainya, di hadapan para rentenir yang berjasa untuk membangunkan rumah, tukangnya disuplai oleh rentenir ini semua dan lain sebagainya, walaupun rentenir ini dari Garong gitu, tetap yang punya rumah itu nggak berdaya apa-apa, ya, pura-pura aja di hadapan tamu itu gagah kan begitu, tetapi di hadapan rentenir, ya, banyak kan kalau zaman-zaman dulu ya, sebelum artis itu jadi influencer, ya, yang bisa menjadi tempat untuk titipan duit-duit hasil korupsi. Kalau zaman dahulu bintang film yang sebetulnya duitnya banyak itu kan hanya 1-2 saja. Rata-rata kan miskin juga, ya kan? Nah, karena dia menjadi bintang film supaya kelihatan hebat begitu, dia punya pinjaman. Bahkan ada sampai bunuh diri itu kalau zaman dulu ya, zaman dulu ada sampai begitu karena tidak mampu bayar rentenir. Ini juga semua tampaknya mungkin geng Jokowi, ya, yang sudah sangat berjasa ini jengkelnya bukan main. Makin hari, ya kan, nama rentenir itu makin disuarakan dan Prabowo kan diam aja seolah-olah menikmati gitu kan. Atau ini memang strateginya Prabowo biar dia aman dari benturan, ya kan, memanfaatkan rakyat yang tahu kelakuan Jokowi CS geng Solo seperti itu. Jadi dia biarkan aja, ya. Dia santai-santai. Kan ada juga teman-teman mudanya yang cakep-cakep itu kan.
Dan bahkan orang kepercayaannya Prabowo ini sebetulnya orangnya Prabowo atau orangnya Jokowi kan nggak jelas. Ya si Mayor Teddy ya. Ya ada yang menganalisis ya. Ini disarankan juga oleh ahli IT. Bawa handphone, bawa smartphone supaya kamu ngerti tentang realitas yang ada. Zaman seperti sekarang ini kakek-kakek itu udah banyak kok ahli strategi loh. Kok nggak pegang HP, ya kan? Cuma HP jadul yang dipakai untuk nelpon. Setelah itu diserahkan kepada ajudannya. Gimana mau ngerti dunia? Nah, tapi yang sangat penting di balik itu semua, itu kebijakannya siapa? Pemirsa yang banyak ditanya oleh orang-orang itu, siapa yang seperti itu? Jangan-jangan kuda Troyanya Mukidi itu ya ada pada model Teddy itu. Tugasmu ya saring semua berita. Jangan sampai Prabowo itu ngerti tentang apapun yang terjadi di negara ini. Ya kan? Terbukti juga kan, Bahlil kan katanya rapat di DPR atau apa, ada demo luar biasa, katanya dia tidak ngerti kalau terjadi demo, ya kan? Nah, kenapa nggak ngerti? Karena nggak pegang HP, nggak lihat luar, ya lepas dari dia nipu apa enggak gitu ya. Prabowo dengan hal yang sama juga akan seperti itu. Semakin dia tidak mau pegang HP, tidak mau membaca komentar-komentar. Kalau Prabowo itu kan akhirnya kan dikomentari semua. Ya akhirnya memang membenturkan rakyat itu. Dan ya gimana lagi rakyat kalau yang jatuh itu kepada Mukidi, remuk sudah karena sudah ketahuan kelakuannya Mukidi kayak begitu kan. Nah disinilah pemirsa ya apa yang dikatakan oleh Bektor Suryadi itu pertama memang benar, yang kedua ya risikonya bagi rakyat itu mempertahankan Prabowo ya atau memilih Gibran. Bagi geng Solo ya kan, Prabowo jatuh, Gibran naik. Bagi rakyat ini problemnya kan. Kecuali kalau satu paket betul, kalau Prabowo tumbang, Gibran tumbang, atau tumbang Gibran tidak apa-apa ya. Ini menurut analisis dari para purnawirawan TNI itu mau dongkel Gibran ya. Terus misalnya geng Solo mengatakan nggak apa-apa Gibran turun, tapi satu paket Prabowo turun, iya. Terus gimana dong negara ini? Ya sudah, terjadi pemilu ulang khusus untuk presiden. Dilarang pakai sembako, dilarang pakai duit dan lain sebagainya. Pertarungan kembali. Kalau itu yang terjadi, ya geng Solo tidak memakai sembako dan lain sebagainya, bisa dipastikan suaranya tidak sampai 10%. Bisa dipastikan, istilahnya geng Solo kan bisa dipastikan gitu. Ya coba aja kalau berani. Mundur semua, ya pemilu ulang karena sudah terbukti kecurangannya seperti itu. Dan kita akan mendapatkan pimpinan yang betul-betul memberikan solusi bagi rusaknya negara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.